Belum lama ini terjadi insiden yang menggemparkan dunia, yaitu terusan Suez macet karena kapal Ever Given yang bermuatan besar karam menutup penuh lebar saluran. Insiden besar yang berlangsung sepekan sejak Selasa 23 Maret 2021 membuat pelaku usaha merugi yang diperkirakan mencapai 400 juta dolar AS atau setara dengan 5,8 triliun rupiah per jam karena barang-barang tertunda dikirim. Angka fantastis itu menggambarkan pentingnya peran kanal yang menghubungkan Eropa dan Asia itu terhadap perdagangan global. Sementara itu, pengertian terusan atau kanal yang difungsikan itu adalah jalur air yang secara khusus dibangun di sepanjang rute air laut utama untuk memungkinkan lewatnya kapal. Kanal-kanal itu dibangun untuk menghubungkan jalur menuju badan air seperti laut, danau, dan sungai yang menawarkan rute alternatif ke kapal, terutama kapal kargo. Kanal semacam itu sangat penting dalam industri maritim karena menawarkan rute transportasi yang lebih pendek untuk melintasi jaringan air laut utama dan juga membantu mengatur lalu lintas laut secara internal di dalam negara. Ada ratusan kanal pengiriman di seluruh dunia dengan panjang, lebar, dan kedalaman yang berbeda, memfasilitasi pergerakan berbagai kapal dengan mudah setiap hari. Berikut 10 kanal pengiriman paling terkenal dan tersibuk dari seluruh dunia. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari dunia terkini. Terusan Suez dibuka pada November 1869. Terusan Suez memiliki panjang 193,3 km yang menjadi jalur air laut buatan yang terletak di Mesir. Kanal ini menghubungkan Laut Mediterania dengan Teluk Suez. Terusan Suez adalah kanal pengiriman yang sangat penting di sektor maritim dunia karena merupakan salah satu rute pelayaran yang paling banyak digunakan. Terusan yang memisahkan Asia dari benua Afrika ini menjadi jalur maritim terpendek antara Eropa dan wilayah yang berbatasan dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Barat. Terusan Suez telah diakui sebagai jalur maritim yang harus dibuka setiap saat untuk kapal-kapal pengiriman dari semua negara guna memfasilitasi kelangsungan operasi perdagangan maritim. Hal itu terlepas dari konflik global. Grand Canal Beijing-Hangzhou. Grand Canal Beijing-Hangzhou adalah kanal terpanjang dan tertua di dunia, menghubungkan Yellow River China dan Yangtze River. Kanal ini melewati beberapa provinsi di negara Panda serta menghubungkan dengan beberapa sungai lainnya. Kanal memiliki panjang 1.776 km. Wilayah yang paling tinggi yang dilewati terusan ini mencapai 42 meter di pegunungan Shandong. Kapal-kapal yang melalui terusan ini tidak mengalami kesulitan untuk mencapai wilayah yang lebih tinggi dengan diciptakannya Pound Lock pada abad ke-10 pada masa pemerintahan dinasti Song. Penghubung Cina Utara dan Selatan, kanal tersebut memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara karena berperan penting dalam transportasi kargo. Kanal ini awalnya dibangun pada 468 sebelum Masehi. Grand Canal saat ini menjadi situs warisan dunia UNESCO. Kanal Laut Hitam Danube. Kanal Laut Hitam Danube adalah bagian penting lainnya di wilayah Eropa Barat. Selain menghubungkan Sungai Danube ke Laut Hitam, kanal pelayaran ini juga menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Utara melalui saluran Danube Main-Rhine. Kanal ini menawarkan jalur maritim ke Eropa Timur melalui kanal Volga-Don. Laut Hitam Danube memungkinkan kapal melewati wilayah delta yang sulit di Sungai Danube, memberikan kesinambungan dalam operasi maritim di wilayah tersebut. Cabang utama kanal ini sepanjang 64,4 km yang dibangun antara 1976 dan 1984. Cabang utara sepanjang 31,2 km dibangun selama periode antara 1983 dan 1987. Sejarah lain dari Laut Hitam Danube ini adalah puluhan dan ribuan tahanan politik dipekerjakan untuk penggalian jalur air tersebut. Kanal Korintus menghubungkan Teluk Korintus dan Teluk Saronik di Laut Aege. Kanal Korintus melewati tanah genting Korintus yang sempit dan memisahkan Peloponnes dari daratan Yunani. Dengan panjang 6,4 km dan kedalaman 8 meter, Kanal Korintus dianggap sebagai kanal terdalam di dunia. Kanal ini penting karena membantu pelaut menghindari bahaya berlayar di sekitar Tanjung Selatan dari Peloponnes saat bergerak di antara Teluk Korintus dan Teluk Saronik.
Meskipun kepentingan ekonominya telah berkurang karena ketidakmampuan untuk menampung kapal-kapal modern, kanal tersebut masih melayani sekitar 15.000 kapal dari setidaknya 50 negara. Kanal Kiel dibuka pada 1895. Kanal Kiel menghubungkan Laut Baltik dengan Laut Utara melewati provinsi Schleswig-Holstein di Jerman. Kanal yang memiliki panjang 98 km membantu kapal melewati Denmark, semenanjung Jutlandia, yang dianggap sebagai rute maritim yang cukup tidak stabil. Sehingga Kanal Kiel membantu menghemat waktu perjalanan rata-rata 250 mil laut. Dengan jalur air buatan ini, kapal berada dalam perjalanan ke timur melalui Laut Utara memasuki kanal di Brunsbüttel dan menyelesaikan perjalanan di Kiel-Holtenau.